Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasdi Juri Utama, NIM 12021835357, kelas SI 4202. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Presentasi saya kali ini yaitu modul 8 yang berjudul transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan dari modul 8 ini diantaranya yaitu menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari UML Communication Diagram, membuat tampilan diagram communication dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari urutan diagram UML, dan yang terakhir membuat tampilan urutan diagram dari model desain. Nah, di sini ada proses mapnya yang terdapat stakeholder meta model dan artefak yang termasuk model kelas domain skenario bentuk use case, dan terdapat use case membuat diagram interaksi untuk uji skenario use case. Apa itu model desain? Model desain dibuat dari requirement model. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan solution model. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif dari diagram berikut. Yang pertama ada sequence diagram, diagram komunikasi, dan yang terakhir ada interaction overview diagram. Di sini terdapat kegunaan diagram interaksi. Berikut adalah perbandingan analisis dan desain. Analisis membantu Anda model apa yang diketahui tentang proses bisnis yang mendukung sistem, use case, dan domain model. Jikalau desain membantu model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari yang pertama komponen boundary atau UI, komponen service, dan komponen entitas. Analisis robustness adalah sebuah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan dibutuhkan dalam model desain. Berikut adalah input dan output ke analisis robustness. Di sini ada komponen boundary. Komponen boundary adalah komponen yang digunakan untuk model interaksi antara sistem dan aktornya. Aktornya yaitu user dan sistem eksternal. Selanjutnya ada komponen service, yaitu mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan mengontrol objek lain, dan sering digunakan untuk mengenkapsulasi kontrol yang terkait dengan suatu use case tertentu. Komponen entitas yang digunakan untuk model informasi yang berjangka panjang. Entitas biasanya sesuai dengan objek domain. Sebagian besar entitas adalah persisten. Entitas dapat mempunyai perilaku yang kompleks. Service dan komponen entitas. Sebuah komponen entitas akan sering mempunyai layanan yang sesuai komponen service. Boundary dan komponen entitas. Sebuah komponen boundary bisa sering mendapatkan kembali atribut dari sebuah komponen entitas. Cara menggambarkan proses analisis robustness. Yang pertama memilih use case, yang kedua membangun diagram komunikasi atau sequence diagram, yang ketiga konversi diagram komunikasi ke dalam pengurutan diagram. Nah, ini berikut diagram komunikasi UML. Ada object node yaitu reservation UI, sequence number yaitu 1.1, message number yaitu make reservation, parameter ada AD, DD, dan RTR yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada message direction, dan stereotype icon. Ini sebuah variasi dari diagram komunikasi yang sebelumnya. Berikut adalah mengidentifikasi elemen diagram komunikasi. Sebuah pesan yang dapat menunjukkan yang pertama pesan nama, arah panah, pengurutan nomor, daftar parameter, kondisi menjaga, dan parameter pengembalian. Nah, di sini ada membuat diagram komunikasi. Di situ ada cara-caranya.
Langkah pertama yaitu tempat aktor dalam diagram. Langkah kedua, identifikasi komponen boundary. Di sini agen pemesanan membuat permintaan ruangan melewati tanggal kedatangan, yaitu AD, tanggal keberangkatan, DD, dan permintaan tipe ruangan, RTR. Langkah kedua B, identifikasi komponen servis. Langkah kedua C, identifikasi komponen entitas. Langkah kedua D, identifikasi interaksi tambahan. Ini adalah contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama ada skenario primary, yang kedua ada skenario secondary. Skenario secondary ini yang tidak suksesnya. Ruangan yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Jadi detail yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Lanjut. Contoh diagram komunikasi yang pertama, itu di sini agen pemesanan menerima reservation service, membuat AADDRTR yang telah dimasukkan tadi, tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan pemesanan tipe ruangan, lalu memilih ruangan, dan menghitung harga. Contoh diagram komunikasi yang kedua ini, agen pemesanan menolak, sehingga reservasi dibatalkan. Lanjut ke sequence diagram. Diagram sequence yaitu menyediakan sudut pandang yang berbeda dalam interaksi antara objek, dapat digunakan sebagai ganti dari diagram komunikasi, dapat dikonversi menjadi atau dari diagram komunikasi. Mengidentifikasi elemen diagram sequence. Di sini pesan ada make reservation, pengembalian eksplisit, baris aktivitas, waktu, garis waktu, dan yang lainnya. Fragment. Fragmen itu menunjukkan loop sequence, menunjukkan jalur alternatif, mengizinkan dua atau lebih skenario ditampilkan dalam satu diagram, menentukan referensi ke fragmen diagram sequence terperinci lainnya. Berikut ada contoh fragmen di mana seseorang akan meminjam buku yang di sini terjadi proses loop, yaitu perulangan, scan kode buku, dan jika terdapat kesalahan di-scan ulang. Berikut ada 3 diagram sequence. Yang pertama ada skenario primary, yang kedua skenario secondary, yang ketiga ada fragmen diagram sequence. Contoh diagram sequence 1, di mana agen pemesanan meminta ruangan, lalu reservation UI membuat reservasi, memasukkan data-data tanggalnya, dan membuat ruangan sampai di konfirmasi reservasinya. Ini contoh diagram sequence yang kedua. Ini contoh diagram sequence yang ketiga, di mana proses di sini terjadi loop. Ini yang terakhir, yaitu ringkasan diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Yang kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Ada communication diagram dan sequence diagram. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.